Angka di layar itu kelihatannya sederhana, cuma deretan digit yang berubah setiap detik di pasar valuta asing. Tapi hari ini $1 Amerika Serikat menembus angka Rp17.000. Dan kalau kita jujur melihat kenyataan tanpa kacamata optimisme palsu, ini bukan sekedar statistik ekonomi yang cuma dipahami para analis keuangan di gedung-gedung tinggi Jakarta. Ini adalah cerita tentang piring makan kita, tentang harga beras yang pelan-pelan naik tanpa permisi, tentang bensin yang makin terasa mahal setiap kali kita berdiri di depan pompa, dan tentang bagaimana kerja keras yang kita kumpulkan bertahun-tahun bisa menyusut nilainya hanya karena sesuatu yang terjadi ribuan kilometer dari rumah kita. Dunia keuangan global itu kadang terasa seperti mesin raksasa yang dingin. Tidak peduli siapa yang sedang berjuang menghidupi keluarga, tidak peduli berapa lama seseorang menabung dari gaji yang pas-pasan. Mesin itu terus berputar, dan kalau kita tidak memahami cara kerjanya, kita cuma akan menjadi penumpang yang diguncang ke sana kemari tanpa pernah tahu kenapa jalanan tiba-tiba berlubang. Banyak orang mengira nilai tukar mata uang itu seperti cuaca, kadang panas, kadang hujan, nanti juga kembali normal. Narasi seperti itu memang menenangkan, tapi seringkali terlalu menyederhanakan kenyataan. Rupiah yang melemah bukan cuma soal grafik naik turun, tapi soal bagaimana ekonomi global sedang berada dalam kondisi yang jauh dari stabil. Kita hidup di zaman di mana satu konflik geopolitik bisa langsung memicu gelombang ekonomi yang terasa sampai ke pasar tradisional di kota kecil. Kita mungkin bangun pagi, pergi kerja seperti biasa, menyalakan motor, membeli kopi, menjalani rutinitas yang sama seperti kemarin. Tapi di balik rutinitas itu, ada sistem global yang terus bergerak, dan kadang bergeraknya tidak sejalan dengan kepentingan kita. Sekarang coba kita lihat gambaran yang lebih luas. Di Timur Tengah, ketegangan geopolitik meningkat. Konflik yang sebelumnya terasa seperti berita jauh di televisi, kini mulai mempengaruhi jalur energi dunia. Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, sebenarnya adalah salah satu urat nadi utama perdagangan minyak dunia. Setiap hari jutaan barel minyak melewati jalur itu. Ketika ketegangan meningkat di sana, pasar langsung bereaksi, dan harga minyak melonjak. Di pasar global, ketakutan seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta. Begitu ada potensi gangguan pasokan, para trader langsung menaikkan harga karena mereka tidak ingin mengambil risiko. Masalahnya, Indonesia sekarang bukan lagi negara yang sepenuhnya mandiri dalam energi seperti beberapa dekade lalu. Kita pernah punya masa di mana produksi minyak domestik cukup kuat untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan sempat menjadi eksportir yang diperhitungkan. Tapi zaman berubah. Cadangan menurun, konsumsi meningkat, dan perlahan kita beralih menjadi pengimpor bersih energi. Artinya, setiap kali harga minyak dunia naik, kita harus membayar lebih mahal untuk kebutuhan yang sama. Dan ketika pembayaran itu dilakukan dengan dolar, sementara rupiah sedang melemah, dampaknya seperti pukulan ganda. Di satu sisi harga energi global naik, di sisi lain mata uang kita melemah terhadap dolar. Kombinasi ini menciptakan tekanan besar terhadap anggaran negara. Pemerintah harus memilih antara dua pilihan yang sama-sama pahit. Pertama, menaikkan harga bahan bakar domestik yang tentu saja akan memicu kenaikan harga barang lain. Kedua, menahan harga dengan subsidi yang semakin besar, yang berarti uang negara harus dialihkan dari sektor lain. Dua pilihan ini tidak pernah benar-benar nyaman, karena keduanya punya konsekuensi yang terasa langsung oleh masyarakat. Di saat yang sama, Amerika Serikat sedang menjalankan kebijakan moneter yang ketat. Bank sentral mereka menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi domestik. Secara teori, kebijakan ini masuk akal bagi mereka. Tapi dunia modern sudah terlalu terhubung untuk membuat keputusan ekonomi yang benar-benar berdampak lokal saja. Ketika suku bunga di Amerika naik, investor global cenderung memindahkan uang mereka ke sana, karena imbal hasilnya lebih tinggi dan dianggap lebih aman. Negara berkembang seperti Indonesia akhirnya kehilangan sebagian aliran modal yang sebelumnya masuk ke pasar kita. Bayangkan ekonomi global seperti sebuah kolam besar. Ketika air di satu sisi ditarik kuat ke arah tertentu, sisi lain akan mengalami kekurangan. Itulah yang terjadi ketika dolar menguat dan modal global kembali ke Amerika. Permintaan terhadap dolar meningkat, sementara mata uang negara lain melemah. Rupiah pun ikut terseret dalam arus itu. Jadi, ketika kita melihat angka Rp17.000 per dolar, itu bukan sekadar angka acak. Itu adalah refleksi dari dinamika besar yang sedang terjadi di tingkat global. Yang sering membuat situasi ini terasa ironis adalah bagaimana banyak orang masih menganggap masalah nilai tukar sebagai isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Padahal dampaknya sangat nyata. Banyak industri di Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik. Ketika biaya produksi naik, harga barang pun ikut naik. Proses ini tidak terjadi dalam satu malam, tapi pelan-pelan merambat dari satu sektor ke sektor lain seperti efek domino. Di titik inilah, inflasi mulai terasa. Inflasi sering digambarkan sebagai angka persentase dalam laporan ekonomi, tapi sebenarnya itu adalah pengalaman sehari-hari.
Ketika harga makanan naik, ketika biaya transportasi meningkat, ketika uang yang dulu cukup untuk belanja 1 minggu sekarang hanya cukup untuk beberapa hari, itulah inflasi dalam bentuk yang paling nyata. Banyak orang tidak sadar bahwa inflasi sebenarnya adalah salah satu cara paling halus untuk menggerus kekayaan masyarakat. Uang kertas yang kita pegang nilainya tidak tetap. Setiap tahun, daya belinya bisa berkurang sedikit demi sedikit. Dalam kondisi normal, penurunan itu mungkin terasa lambat. Tapi ketika ada tekanan ekonomi global seperti sekarang, laju penurunannya bisa lebih cepat. Itulah sebabnya, sebagian orang mulai mencari cara untuk melindungi nilai kekayaan mereka dari inflasi. Sejarah ekonomi menunjukkan bahwa dalam masa ketidakpastian, aset keras seringkali menjadi tempat berlindung. Emas misalnya, sudah ribuan tahun dianggap sebagai penyimpan nilai yang relatif stabil. Bukan karena emas memiliki kekuatan magis, tapi karena jumlahnya terbatas dan tidak bisa dicetak sesuka hati oleh pemerintah atau bank sentral. Dalam dunia di mana uang bisa diciptakan melalui kebijakan moneter, aset yang memiliki keterbatasan pasokan sering dianggap lebih aman. Tentu saja ini bukan berarti emas adalah solusi untuk semua masalah ekonomi. Setiap aset memiliki resiko dan karakteristiknya sendiri. Tapi fenomena meningkatnya minat terhadap aset keras seringkali muncul ketika masyarakat mulai meragukan stabilitas sistem keuangan yang ada. Ketika kepercayaan terhadap mata uang menurun, orang akan mencari alternatif. Namun, di balik semua analisis ekonomi ini, ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu cara kita memandang situasi. Krisis seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang sepenuhnya negatif. Padahal dalam banyak kasus, krisis juga menjadi momen perubahan. Banyak inovasi dan transformasi ekonomi justru lahir dari masa-masa sulit. Tekanan sering memaksa sistem untuk beradaptasi dan menemukan bentuk baru yang lebih efisien. Indonesia sendiri punya sejarah panjang menghadapi krisis. Dari krisis finansial Asia pada akhir dekada 90-an sampai berbagai gejolak ekonomi global setelahnya. Negara ini pernah mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit. Dan meskipun dampaknya tidak pernah ringan, masyarakat selalu menemukan cara untuk bertahan dan bangkit kembali. Ketahanan ini bukan sekadar slogan, tapi realitas yang sudah terbukti berkali-kali. Mungkin itulah salah satu pelajaran penting dari situasi sekarang. Dunia memang sedang berubah, dan perubahan itu tidak selalu nyaman. Nilai tukar yang melemah adalah salah satu gejala dari pergeseran yang lebih besar dalam sistem ekonomi global. Tapi di tengah ketidakpastian ini, ada satu hal yang tetap berada dalam kendali kita, yaitu cara kita memahami dan merespons keadaan. Literasi finansial menjadi semakin penting di zaman seperti ini. Bukan dalam arti menjadi trader profesional atau analis ekonomi, tapi sekadar memahami prinsip dasar bagaimana uang bekerja, memahami inflasi, memahami nilai tukar, memahami pentingnya diversifikasi aset. Pengetahuan semacam ini mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa sangat besar dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya, ekonomi bukan cuma tentang angka di laporan pemerintah atau grafik di layar komputer. Ekonomi adalah tentang kehidupan sehari-hari kita, tentang keputusan kecil yang kita buat setiap hari, tentang bagaimana kita mengelola sumber daya yang terbatas di dunia yang penuh ketidakpastian. Ketika kita mulai melihat ekonomi dengan cara seperti ini, kita tidak lagi sekadar menjadi korban dari perubahan global, tapi juga menjadi individu yang lebih siap menghadapi masa depan. Yang penting adalah tetap tenang, tetap rasional, dan terus belajar. Jangan biarkan ketakutan membuat kita berhenti berpikir. Gunakan rasa ingin tahu sebagai bahan bakar untuk memahami dunia yang semakin kompleks ini. Karena semakin kita memahami cara kerja sistem ekonomi, semakin kecil kemungkinan kita terjebak menjadi korban dari perubahan yang tidak kita pahami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Kalau menurut kalian pembahasan ini bermanfaat dan membuka sudut pandang baru tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik angka nilai tukar yang sering kita lihat di berita, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan membagikan video ini ke teman atau keluarga kalian. Siapa tahu, percakapan sederhana seperti ini bisa membuat semakin banyak orang sadar bahwa memahami ekonomi bukan hanya urusan para ahli, tapi juga bagian dari kehidupan kita semua. Dan kalau kalian ingin terus mengikuti pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng, membedah realitas ekonomi dengan kepala dingin, dan menghadapi masa depan dengan lebih siap. Sampai ketemu di cerita berikutnya, tetap semangat, tetap kritis, dan jaga baik-baik nilai dari kerja keras kalian.